Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diperintahkan untuk berkurban dengan harta yang kita sayangi, yaitu dengan membeli hewan terbaik, menyembelih, lalu kemudian membagikannya kepada umat. Namun ibadah kurban bukan hanya menumpahkan darah dan membagikan dagingnya, tapi ada beberapa hal yang menjadi pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Jika dibandingkan dengan kurban Nabi Ibrahim, kurban kita belum ada apa-apanya. Nabi Ibrahim tidak diperintahkan untuk menyembelih domba, sapi, dan unta. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkurbankan putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam. Kalau kita, kurban apa? Paling kurban perasaan, sama kurbanin dia jadi milik orang lain. Jangan sampai ada backsound. Harusnya aku yang di sana. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya, yang pertama adalah ketakwaan. Nabi Ibrahim dan putranya Ismail berhasil membuktikan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, maka dia taat dan turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anaknya yang sangat dia cintai dan dia nantikan kehadirannya selama 86 tahun, tapi kalau sudah datang perintah Allah, maka dia harus taati. Pada saat itu Allah membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Apa kata Allah? Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhoanku. Lalu Allah perintahkan Jibril untuk mengambil domba dari surga sebagai gantinya. Seketika Ismail diganti dengan domba untuk disembelih. Allah meridhoi ayah dan anak itu, membalas ketaatan mereka, dan memberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai nama Nabi Ibrahim alaihissalam selalu kita sebut dalam setiap salat. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang kedua, sikap patuh terhadap orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mendidik putranya Ismail alaihissalam untuk taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Ketika Allah perintahkan ayahnya untuk menyembelihnya, dia nurut saja. Dan apa yang dia katakan? Kalau itu perintah Allah, laksanakan ayah. Kira-kira kita sebagai anak rela apa enggak? Boro-boro kita. Hewan kurban sapi aja banyak yang ngamuk di masjid, pada kabur semua. Apalagi kita. Inilah keberhasilan seorang ayah yang menanamkan akidah dan keimanan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kepada keluarga kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti taatnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, bermusyawarah. Nabi Ibrahim ketika telah mendapatkan mimpi tersebut, dia musyawarah dulu dengan anaknya. Enggak langsung main sembelih aja. Nak, ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita agar bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan menghargai pendapat walaupun anak sendiri. Ini kadang-kadang orang tua sama anaknya, kau masih kecil, kau gak usah ikut geng orang tua, kau ikut geng kau aja sana, main guli sana, main guli. Orang udah 25 tahun masih disuruh main guli, Pak. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian. Kurban bisa dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, ia juga menjadi salah satu cara untuk membantu dan membahagiakan sesama. Pendistribusian pun diatur dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai ada kawan udah siap sedia tusuk sate sama arang, tapi ndak kebagian daging kurban. Ada kupon tapi dah habis. Alhasil dia makan mie instan lagi. Ini biasanya anak kos nih. Sabar. Pada akhirnya bagi yang sudah sanggup berkurban, maka berkurbanlah. Allah akan menambahkan rezeki yang berlipat ganda dan juga memberikan derajat yang tinggi untuk kita. Selamat Hari Raya Kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.